Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 tahun 2022 mencapai 5,72% secara tahunan. Angka tersebut lebih tinggi dari triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 5,42%. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2022 mencapai 5,72% secara tahunan dan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal sebelumnya tercatat mengalami perlambatan atau hanya tumbuh 1,81%. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono menjelaskan, meski di tengah tekanan inflasi dan ancaman resesi global saat ini, ekonomi Indonesia masih bisa menunjukkan pertumbuhan impresif yang mencapai 5,72%. Hal ini menandakan tren pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut dan semakin menguat. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat bersumber dari berbagai sektor. Hanya sektor kesehatan yang mengalami pertumbuhan minus akibat belanja sektor kesehatan yang rendah seiring dengan membaiknya situasi pandemi COVID-19. Triwulan 3 tahun bila dibandingkan dengan triwulan 3 tahun 2021 atau secara year on year, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,72%. Secara kumulatif, ya, artinya dari Q1 sampai dengan Q3 tahun 2022, jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,40%. Margo menambahkan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama hingga ketiga 2022 secara tahunan mampu tumbuh 5,4%. Hal ini menandakan peningkatan ekonomi menuju pemulihan yang lebih baik jelang akhir tahun 2022. Adapun konsumsi rumah tangga memegang porsi terbesar dalam kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 50,38%. Dengan kontribusi tersebut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat 5,39% secara tahunan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, tancap gas pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2022 kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Kiryanto. Beliau adalah ekonom, co-founder dan juga Dewan Pakar Institute of Social Economic and Digital atau ISED. Ya, halo, selamat pagi, Pak Rian. Pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Sehat. Baik, ini dia. Nampaknya tancap gas ya pertumbuhan ekonomi Indonesia kalau kita lihat secara kuartalan. Ini sudah sesuai tidak sih sebenarnya dengan konsensus ekonom di tanah air, Pak Rian? Baik, tentu kita bersyukur ya bahwa tren daripada pertumbuhan ekonomi kita secara tahunan atau year on year, secara kalau kita lihat dari perilaku kuartalannya, itu sudah 4 kuartal terakhir. Ya, sejak kuartal 4 tahun lalu itu tumbuh di atas 5%. Dan besaran pertumbuhannya ini secara persentase terus meningkat. Dari 5,02%, 5,02%, kemudian 5,45% kuartal 2 lalu, dan kemarin kuartal 3 kita tumbuh eksotis 5,72%. Dan jujur ini betul-betul beyond expectation. Karena kami para ekonom, para analis memforecast bahwa batas atas pertumbuhan ekonomi kita kuartal 3 kemarin itu more or less adalah 5,5%. Ya, dengan batas bawah sekitar 5,2%. Tetapi memang luar biasa kalau dilihat dari kontribusinya tadi disampaikan oleh Pak Margo Yuwono, Kepala BPS, bahwa konsumsi rumah tangga masih menopang ya postur daripada PDB kita sebesar kurang lebih 50,8% ya dari kontribusinya terhadap total PDB. Kemudian diikuti oleh investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto yang ini tumbuhnya juga luar biasa. Nah, last but not least, dari kegiatan perdagangan internasional juga memberikan kontribusi yang cukup baik ya. Meskipun secara perilaku memang konsumsi pemerintahnya agak mengalami tekanan ya. Tapi itu bisa dikompensasi oleh pertumbuhan daripada pembentukan modal tetap bruto, kemudian tadi kegiatan ekspor impor. Yang ini mengkompensasi penurunan kontribusi dari konsumsi rumah tangga. Karena secara historis, kontribusi daripada konsumsi rumah tangga domestik itu, ratanya itu sekitar 55%. Jadi waktu kemarin dirilis angkanya tuh nggak sampai 51%, saya nggak terkejut. Karena saya khawatir ini jangan-jangan menekan PDB kita. Tetapi ternyata justru PDB kita melampaui daripada ekspektasi karena penurunan daripada kontribusi konsumsi rumah tangga domestik tadi
diimbangi ya atau dikompensasi oleh pertumbuhan dari PMTB atau investasi langsung dan kegiatan ekspor impor. Itu Mas Pras. Oke, itu dia. Berarti memang beberapa penopang ya konsumsi rumah tangga, tadi ada PMTB dan juga kegiatan eksportasi kita begitu yang memang masih bisa mengimbangi ada penurunan ya dari sisi konsumsi. Kalau kita Betul. bicara mengenai konsumsi masyarakat ini apa yang menjadi faktor penyebabnya? Apakah dampak lanjutan dari kenaikan BBM masih berlanjut atau ada hal lain inflasi yang membuat banyak barang-barang mungkin mengalami kenaikan, Pak Rian? Oke. Kalau saya membacanya bahwa konsumsi rumah tangga domestik itu masih kuat, masih Oke. kuat. Karena secara politik fiskal ya APBN kita juga mengalokasikan sekian ratus triliun itu untuk bantuan dan perlindungan sosial. Termasuk di dalamnya adalah untuk subsidi energi, termasuk Oke. energi listrik ya. Kemudian ada juga untuk subsidi untuk 9 bahan pokok. Nah, itu yang bisa menopang daya beli masyarakat, terutama masyarakat rentan itu tidak jatuh sehingga mereka mengurangi kemampuan membelinya. Tetapi justru yang menarik adalah justru dari tadi pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto, Ya. kemudian ekspor impor yang luar biasa saya kira. Bahkan kalau kita lihat pertumbuhan dari ekspor impornya itu rata-rata di atas 20% sepanjang kuartal 3 kemarin. Ini kan tentu luar biasa ya. Kalau kita itu kan perbandingannya dengan kuartal 3 tahun lalu. Artinya apa? Lompatan daripada kegiatan ekspor impor di kuartal 3 tahun ini memang jauh melejit dibandingkan kuartal 3 tahun lalu. Mungkin jawabannya begini Mas Pras, karena disruption global supply chain-nya mungkin sudah terurai. Ya, Oke. sehingga kegiatan perkapalan, kegiatan transportasi udara, laut itu lebih lebih masif ya, sehingga itu transaksi perdagangan internasional menjadi lebih lancar. Last but not least kita juga di backup, dibantu oleh permintaan yang masih tinggi, terutama untuk primary commodities. Oke. Itu di situ ada CPO, kemudian kita ada batu bara, dan jangan kita anggap remeh juga adalah kontribusi dari ekspor metal yaitu besi dan baja yang justru persentase pertumbuhannya lebih tinggi. Nah, itu momentum yang saya kira yang sangat timely ya Mas Pras. Ya, BPS juga mencatat ada beberapa sektor yang memang ini menjadi leading sektor ya. Kita tahu ada industri, kemudian pertambangan, pertanian, perdagangan dan juga konstruksi. Rata-rata memang mengalami pertumbuhan positif ya, kecuali memang masih ada sektor kesehatan yang ada sedikit penurunan begitu. Anda melihat bahwa ini menjadi salah satu tren juga bahwa ini adalah penopang ekonomi Indonesia paling tidak sampai dengan akhir tahun ini, Pak Rian. Saya kira iya, ini betul-betul trace atau path daripada pertumbuhan ekonomi kita baik secara tahunan maupun secara kuartalan sudah on the right track ya. Bahwasanya pertumbuhan sektor jasa kesehatan mengalami kontraksi yaitu minus 1,74%. Saya kira itu wajar. Karena ini sejalan dengan perbaikan sistem kesehatan nasional kita, program pandemi juga berjalan dengan baik, kemudian angka kasusnya juga beberapa waktu terakhir sudah melandai cukup signifikan sehingga belanja untuk sektor kesehatan otomatis juga berkurang. Saya kira ini wajar dan ini kejadian ini tentunya temporer. Tapi yang perlu kita cermati Mas Pras bahwa dari leading economic sector tadi betul-betul ini sangat sangat atraktif. Pertama industri, pertambangan, pertanian, perdagangan, kemudian konstruksi. Yang mana 5 sektor dominan ini adalah selain padat modal ya, tapi juga padat karya. Nah, ini ada kaitannya dengan tadi serapan tenaga kerja yang dari waktu ke waktu terus membaik seperti kemarin disampaikan oleh BPS. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi kita yang baik ini 5,7% itu dibarengi juga dengan serapan tenaga kerja yang juga lebih besar. Sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya ini terus bisa mengurangi unemployment rate kita gitu Mas Pras. Baik, menarik kalau kita cermati dengan kinerja ekspor impor tadi yang menjadi salah satu penopang ya Anda katakan tadi begitu Pak Rian. Apakah windfall dari lonjakan harga komoditas yang sudah mendekati normal lah bisa dikatakan begitu pergerakan harganya apakah masih bisa menjadi andalan? Memang windfall karena peningkatan harga komoditas itu kebetulan ya kemarin kan kita juga ada karena ada perang dan sebagainya sehingga permintaan untuk khususnya batu bara itu menjadi melonjak. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita
kita pahami bahwa spirit daripada seluruh dunia itu, khususnya negara maju dan negara berkembang adalah kita bersama-sama menggunakan bahan baku non fosil atau bahan baku yang ramah lingkungan. Tetapi karena adanya perang dengan segala eskalasi dampaknya, memaksa beberapa negara maju di Eropa itu menggunakan atau mengkonsumsi batu bara untuk menopang kegiatan kegiatan operasional mereka, baik rumah tangga maupun industri. Karena apa? Karena kita tahu Rusia melakukan semacam boikot ya untuk pengaliran ya atau distribusi gas dan energi yang lain ke beberapa negara Eropa yang berseberangan. Nah, oleh karena itu nanti kuncinya kalau perang itu selesai, apapun penyelesaiannya dalam bentuk apapun ya, entah itu gencatan senjata, entah itu resolusi damai, maka akan terjadi stabilisasi harga komoditas di pasar dunia. Nah, tentu ini pemerintah juga harus berhitung. Makanya saya sepakat bahwa postur APBN kita tahun 2023 itu memang agile ya atau fleksibel sehingga sangat dinamis untuk dilakukan review. Karena memang penetapan harga minyak kita, ICP kita yang kurang lebih di asumsi APBN tahun depan itu kalau nggak salah $90 per barel, mungkin itu adjustable. Bisa realisasinya di atas, tapi bisa juga nanti di bawah. Nah, kuncinya adalah bagaimana nanti kesepakatan negara-negara eksportir minyak dunia yang terhimpun dalam OPEC untuk tadi menstabilisasi harga yang ideal bagi produsen maupun sebagai konsumen. Itu Mas Pras. Baik, yang menarik kita cermati ini pertumbuhan secara kuartalan begitu di kuartal 3 ini ada sedikit perlambatan Pak Rian. Dan kalau kita cermati beberapa tahun sebelumnya kuartal 3 memang cenderung melambat. Apakah ini siklus tahunan atau tidak? Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia per kuartal 3 tahun 2022 ini secara tahunan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, kuartal 1 2021 kita masih mengalami pertumbuhan yang negatif ya, minus 0,71%. Kemudian kuartal 2 2021 lonjakan luar biasa sekali menjadi 7,07%. Ini banyak yang menyatakan memang low base effect begitu ya. Kemudian di kuartal 3 2021 agak sedikit turun kembali menjadi 3,51% dan kuartal 4 2021 melonjak lagi di atas 5%, tepatnya 5,02% dan cenderung ini kita lihat masih berada di level 5%-an, terakhir kuartal 3 ini 5,72%. Berikutnya, untuk pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha di kuartal 3 ini apa saja? Ada transportasi dan pergudangan. Ini naik 25,81%, kemudian akomodasi dan makanan minuman 17,83%, administrasi pemerintahan 12,41%, jasa perusahaan positif 10,79% dan jasa kesehatan yang memang tadi sudah disampaikan tercatat minus 1,74%. Berikutnya berkah windfall, komoditas ini terhadap produk domestik regional brutonya, Sulawesi Tengah kita lihat tumbuh 19,13%. Sumber pendapatan atau pertumbuhan dari pertambangannya 4,12%, Nusa Tenggara Barat 7,10%, dari pendapatan pertambangan 3,94%, sementara Papua PDRB-nya naik 5,78%, untuk sumber pertumbuhan dari pertambangannya 3,51%. Kemudian kita lihat selanjutnya ada Sumatera Selatan 5,34% dan Kalimantan Timur PDRB 5,28%. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kiryanto. Ya, Pak Rian, berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, menarik kalau kita cermati per kuartal 3 ini memang kecenderungannya pertumbuhannya melambat begitu. Apa yang bisa disampaikan juga nih kepada pemirsa? Apakah memang siklus tahunan yang terjadi secara tahunan atau bagaimana? Memang kemarin dinarasikan oleh pimpinan BPS bahwa pelambatan secara quarter to quarter di kuartal 3 kemarin itu disebut sebagai menunjukkan pola musiman ya, yaitu di Q2 itu 3,72%, kemudian kemarin turun ke 1,81% secara quarter to quarter. Tetapi memang ini secara tahunannya begitu polanya. Dari 2019 sampai dengan 2022 ini. Jadi sudah paling tidak 4 tahun ya. Okay. Nah, oleh karena itu suggestion saya Mas Pras, jika memang ini disebut sebagai pola musiman, maka ketika di kuartal 2 pertumbuhan ekonomi baik tahunan ataupun quarter to quarternya itu tertinggi, karena biasanya
disebut musiman itu karena bulan Juni atau Juli, ya, itu ada kegiatan Lebaran Idul Fitri, kemudian anak masuk sekolah dan sebagainya yang meningkatkan mobilitas orang. Itu biasanya terakumulasi di akhir Juni. Maka tercatatnya itu di kuartal kedua setiap tahunnya. Nah, disitulah otomatis konsumsi rumah tangganya sangat strong sehingga mendongkrak PDB secara kuartalan maupun secara tahunan di kuartal 2. Kemudian karena kita habis-habisan melakukan spending, di kuartal 3-nya tentu kita mengurangi konsumsi karena kita udah habis-habisan lebaran kan. Nah, suggestion saya Mas Bas, mestinya penurunan daripada konsumsi rumah tangga ini itu harus dikompensasikan atau dialih kontribusinya oleh sumber-sumber pertumbuhan yang lain. Yang paling bisa kita harapkan adalah dari government spending atau belanja atau konsumsi pemerintah, karena itu ada di dalam kontrol pemerintah. Sementara untuk sumber pertumbuhan yang lain dari konsumsi rumah tangga, kemudian investasi langsung maupun ekspor impor, itu lebih banyak dari sisi permintaan ya atau sisi eksternalnya. Yang ada dalam kendali pemerintah adalah tadi belanja pemerintah yang mungkin bisa didorong di kuartal ketiga sehingga secara chart, secara grafis itu tidak mengalami perlambatan. Yang kedua, ini juga akan bisa mengkompensasi perilaku serapan belanja pemerintah tidak hanya terakumulasi itu di kuartal terakhir atau kuartal 4. Sehingga nanti kuartal 4 kontribusi daripada government spending itu biasanya itu melonjak tinggi sekali. Itu Mas Pras yang bisa kita baca dari perilaku pertumbuhan quarter to quarter. Ya, jadi bisa diimbangi begitu ya dengan kita jor-joran lah bisa dikatakan pada kuartal kedua, kemudian kuartal 3 akhirnya masyarakat sudah mulai turun, disitulah pemerintah masuk begitu ya Pak Rian ya? Saya kira iya, begitu. Oke, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, apakah strategi ini masih bisa diubah? Mengingat ini sudah terjadi bertahun-tahun, apakah ini perlu penyesuaian mengingat memang akhir tahun biasanya pemerintah juga jor-joran begitu Pak? Ini bisa kita siasati karena ini kan perilaku tahunan dan perilaku ini sesungguhnya dengan membaca data ini predictable atau bisa kita prediksi. Nah, memang untuk tahun berjalan ini tidak bisa lagi kita ubah atau kita geser. Tetapi di tahun-tahun fiskal berikutnya ini bisa diperbaiki ya. Jadi lesson learned daripada 4 atau 5 tahun terakhir ini perilaku pola pertumbuhan kita yang agak melandai di kuartal 3 ini nanti kita geser gitu lah. Nah, sesungguhnya ini sudah diinisiasi ya oleh Bapak Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang mendorong agar serapan belanja dari sisi pemerintah ini tidak menumpuk di akhir tahun, bahkan kalau perlu tuh istilahnya tuh upfront loading. Yaitu belanja di awal-awal tahun. Jadi jangan, maaf kata ya, di Q1 kita masih tender proyek kurang lebih begitu. Nanti eksekusinya kan baru tercatat di kuartal kedua. Nah, itulah yang membuat kenapa catatan pertumbuhan Q2 itu tinggi sekali. Dari government spending-nya baru dieksekusi, kemudian dari konsumsi rumah tangganya juga naik. Karena ada perilaku musiman tadi, perayaan Lebaran dan Idul Fitri, dan kegiatan anak masuk sekolah. Seperti itu, Mas Pras. Baik, itu dia beberapa langkah yang mungkin perlu dicermati ya terkait dengan musimannya dari kuartal 3 begitu dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, bicara mengenai berkah dari windfall tadi, beberapa data tadi sudah disampaikan, ini banyak daerah juga yang langsung terdongkrak dari PDRB-nya Pak Rian. Apakah ini secara keseluruhan ikut menyumbang PDB kita secara nasional? Saya kira iya. Jadi kalau saya lihat, misalnya Kalimantan, kita tahu Kalimantan itu sumber daripada 2 komoditas primer kita, baik itu batu bara ya maupun CPO ada di Kalimantan. Makanya pertumbuhan PDRB Kalimantan itu bagus banget, yaitu sebesar 5,67%. Which is ini justru di atas PDB nasional, dan kontribusi daripada kawasan Kalimantan terhadap total PDB kita itu 9,42%. Jadi cukup bagus ya. Sulawesi pun sama kurang lebih. Di sana ada smelter dan sebagainya, sehingga pertumbuhan PDRB-nya pun bagus banget, 8,24%. Maluku juga bagus, 7,51. Nah, yang menarik adalah justru ini, Bali dan Nusa Tenggara ini. Di mana 2 kawasan ini pertumbuhan tahunannya, Mas Pras, itu melonjak tinggi sekali. 6,69%, mendekati 7%. Ya tentu ini dampak daripada kegiatan ekonomi dan sosial yang kita konsentrasikan di Bali.
maka ada istilah working from Bali dan seterusnya. Bahkan nanti di bulan ini ada puncak kegiatan internasional, kita sebagai tuan rumah G20 meeting, mudah-mudahan ini bisa mendorong pertumbuhan untuk kawasan Bali dan Nusa Tenggara itu lebih baik lagi. Tetapi catatan kritis perlu kita berikan untuk, saya kira, kawasan Sumatera. Kita tahu Sumatera itu adalah lumbung daripada agriculture atau produk-produk komoditas pertanian atau perkebunan. Tetapi pertumbuhan PDRB kawasan Sumatera justru di bawah PDB nasional, yaitu PDB Sumatera itu 4,71%. Ya. Sementara kontribusi kawasan ini cukup lumayan, sebesar 22%, atau terbesar kedua setelah Pulau Jawa yang sebesar 56,3%. Nah, dari peta ini kita bisa katakan memang yang menopang pertumbuhan ekonomi nasional kita itu masih ditopang oleh Pulau Jawa, tumbuh 5,76%, dan beberapa pulau di luar Sumatera. Karena Sumatera sendiri justru menjadi faktor pengurang, yaitu hanya tumbuh di bawah PDB nasional, di mana Sumatera hanya tumbuh 4,71%. Baik. Katakannya apa? Kalau begitu, mungkin untuk Provinsi Sumatera, ya Sumatera ini, selain tumbuhannya adalah hasil perkebunan ya atau pertanian, mungkin juga perlu dicari sumber-sumber pertumbuhan yang lain, sehingga bisa menjaga agar picture daripada PDRB Sumatera itu tidak kalah dengan wilayah-wilayah yang lain secara spasial, Mas Pras. Baik, itu dia untuk dari sisi komoditas kita ya, baik perkebunan maupun pertambangan. Yang menarik juga dicermati Pak Rian, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam beberapa kuartal terakhir ini mencerminkan kondisi sebelum terjadinya pandemi di Indonesia. Begitu rata-rata tahun 2019 gitu kan kita sekitar 5%-an pertumbuhannya. Kemudian pandemi terjadi kita langsung anjlok begitu, dan sekarang kembali lagi ke level 5%-an. Apakah level 5%-an ini memang menjadi suatu pertumbuhan ekonomi fundamental Indonesia begitu Pak? Apakah bisa di-up lagi lebih jauh? Nah, theoretically memang pertumbuhan kita yang kurang lebih 5,sekian% itu adalah kalau menurut terminologi saya itu sebagai full capacity daripada total outcome Indonesia. Tetapi mungkin bisa didorong lagi untuk lebih tinggi lagi. Oke. Itu hasil itu kan kita capai dengan kita menggunakan cara kerja yang lama. Apa artinya? Penggunaan daripada digitalisasi mungkin belum optimal, Mas Pras. Ya. Nah, dengan digitalisasi di setiap aspek kehidupan kita, khususnya di bidang ekonomi dan investasi dan bisnis, mungkin ini bisa mendorong ya volume PDB kita. Dengan demikian maka bukan saja volume PDB kita yang naik ya, tetapi juga absorpsi terhadap tenaga kerja juga tidak bisa kita abaikan. Karena dengan digitalisasi, selain mendorong pertumbuhan, juga ada sisi tanda petik, sisi kurang baiknya, yaitu akan mereduksi beberapa jenis lapangan kerja. Tetapi dengan penyiapan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di era digital ini, mudah-mudahan unemployment rate sebagai dampak daripada digitalisasi ini bisa kita tackle. Itu Mas Pras. Oke, berarti tetap optimis ya dengan kondisi yang ada begitu untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, meskipun tadi sudah disampaikan ini sudah di atas konsensus dari pertumbuhan 5,72% pada kuartal 3 tahun 2022, sehingga paling tidak kita sudah memiliki pijakan yang kuat di tahun 2022 untuk menatap tahun 2023 mendatang. Pak Rian, terima kasih banyak nih atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat, Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.